Bang dari PKS Bang. Yes. Jadi saya kira ya semua harus berhati-hati. Kita tentu ingin penegakan hukum kita ini bukan menjadi alat kekuasaan untuk menjegal siapapun. Ya. Saya kira termasuk Pak Anies. Saya kira rakyat Indonesia tidak menghendaki itu. Dan saya kira dari berbagai survei yang kita lihat, memang ya pendukung Pak Anies sudah banyak. Jadi saya kira kekuasaan ini dipergilirkan, dan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana semua pihak para menegakkan hukum ini menegakkan hukum seadil-adilnya bagi siapapun. Jadi silakan tegakkan hukum, tapi jangan mencari-cari kesalahan. Saya kira PR kita banyak, dan kalau dari lihat survei, keterpurukan di era saat ini dalam hal demokrasi, dalam penegakan hukum, seharusnya ini menjadi evaluasi bahwa rakyat memang ingin perubahan, dan kita melihat ya janganlah kita main-main dalam menegakkan hukum itu. Dan di sini pentingnya seorang pemimpin. Tadi saya menyampaikan bahwa pentingnya leadership, kepemimpinan ke depan, dan saya menyampaikan saya setuju dengan Pak Jokowi. 2024 ini rakyat jangan sampai salah dalam hal memilih calon presiden. Kita tidak boleh lagi mengulang, ya, kita punya pemimpin ya di mana ketika di saat negara ini, rakyat ini pasca pandemi dinaikkan harga BBM-nya. Jadi saya kira ke depan kita tidak boleh. Makanya saya setuju bahwa calon presiden ke depan harus dipilih, dicari yang terbaik, jangan sampai salah pilih. Jangan sampai kita melihat ada kepemimpinan di mana presidennya ketika ada orang-orang yang berintegritas berada di satu lembaga KPK, tetapi kemudian dikeluarkan dan malah diterima oleh pihak lain dari penegak hukum yang lain. Jadi banyak paradoksnya di negara ini. Makanya wajar kalau saya kira banyak yang menghendaki perubahan ke depan, dan saya kira kami berharap bahwa kepemimpinan Pak Jokowi husnul khotimah. Saya kira memang mencari pemimpin capres terbaik ini menjadi PR, karena kepemimpinan perubahan yang terjadi di bangsa ini, persoalan sosial, keterbelahan, persoalan ekonomi, persoalan demokrasi, politik kita selesai kalau kita punya kepemimpinan nasional yang memiliki tingkat kewarasan dalam berdemokrasi lebih baik. Mas, terkait dengan isu. Kenapa? Apakah PKS merasa terjaga dengan isu? Saya kira bukan PKS tetapi rakyat Indonesia. Dalam hasil surveinya Foxpol mengatakan mereka tidak menghendaki, mereka tidak setuju ada penyegalan itu, dan mereka juga tidak yakin bahwa kasus formula ini menyeret Pak Anies Baswedan. Beliau sudah melakukan tugasnya dengan baik. Formula E mengharumkan nama bangsa Indonesia, kemudian mereka menganggap bahwa ini sukses. Terus orang yang dibalik kesuksesan itu dikriminalisasi, ada oknum yang mau mengkriminalisasi. Saya kira rakyat juga tidak akan tinggal diam. Jadi ini poin saya kira. Mas, itu terkait pertemuan Pak Salim dengan Pak SBY itu dalam rangka apa dan membahas apa? Ya saya kira kita silaturahim, dan kita nostalgia di mana dulu kami PKS dan Demokrat pernah berkoalisi ya di 2004, 2009 ya, sampai 2014 untuk bagaimana melihat ke depan ya, bangsa ini ke depan harus seperti apa dalam berdemokrasi. Nah, kita sepakat tidak boleh lagi ada isu perpanjangan pemerintahan, presiden atau termasuk legislatif. Jadi kita harus betul-betul concern dengan agenda reformasi kita, membatasi kekuasaan itu cukup. Rakyat harus diberikan kesempatan untuk memilih capresnya sesuai dengan konstitusi. Jadi ya kami makan nasi goreng bareng, nyantai, silaturahim ya. Pak Salim kan dulu juga pernah menterinya beliau. Saya kira ini pertemuan dua tokoh bangsa ya yang melihat ke depan Indonesia harus lebih baik, dan kami berkomitmen ayo bareng-bareng kita menyelesaikan era pemerintahan Pak Jokowi dengan baik. Kami berada di luar pemerintahan ini menjaga marwah demokrasi ini semakin baik, dan ayo kita cari siapa cawapres yang terbaik. PKS sudah memutuskan 3 kriteria capres itu. Satu adalah yang dicintai rakyat, berpotensi menang, mereka disukai oleh rakyat. Yang kedua adalah berjiwa nasionalis religius, dan yang ketiga adalah
sebagai simbol perubahan bangsa untuk lebih baik. Itulah kita berdiskusi, berdialog dengan Pak SBY, salah satunya membahas itu. Kang, ketika membahas soal capres dan cawapres, kenapa Pak Surya Paloh sendiri nggak diundang Kang di Karena acara? kan ini Karena beliau lagi di luar negeri atau sedang tidak ada di tempat, saya kira. Rencana juga mudah-mudahan ya kita cari waktu yang pas. Kita juga akan silaturahim mudah-mudahan antara Pak Dr. Salim dengan Pak Surya Paloh. Jadi saya kira ini masalah momentum aja. Ya. Penjajakan udah sampai mana Pak koalisi? Ya ini masih mematangkan. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang ya. Mudah-mudahan kalau misalnya tahun ini kita banyak masih lagi fokus liburan misalnya. Ya kita ikhtiarkan mudah-mudahan awal tahun ini mohon doanya mudah-mudahan ada tahun baru, ada capres yang kira-kira bisa dideklarasikan oleh PKS sebagaimana 3 kriteria itu sudah ada di kantung presiden dan ketua majelis syuro PKS. Saya kira ini tinggal tunggu momentum aja kapan akan dideklarasikan. Terus itu pertemuan Pak Salim dan Pak SBY itu membahas soal ini, ada kan wacana atau isu bahwa PKS dan Demokrat ini mendapatkan tawaran menteri di pihak istana. Apakah itu juga dibahas di dalam pertemuan? Ditawarkan ataupun tidak ditawarkan, PKS tegas akan tetap berada di luar pemerintahan sampai 2024. Berarti itu dibahas juga kemarin di pertemuan kemarin? Ya, saya kira jawaban saya itu. Jadi dibahas, tidak dibahas sikap PKS dan saya kira juga Demokrat juga sama. Kita ini sudah berpuasa panjang lebar ya, sudah mau asar maka kita mau bocor puasa. Kita akan selesaikan sampai maghrib untuk buka puasanya di 2024. Tapi kita akan berjuang, ada waktu kurang lebih 1 tahun ini. Tentu kita ingin menjemput takdir terbaik 2024. Mudah-mudahan kita bisa menjadi the ruling party. Cukup. PKS memaksakan menjadi cawapresnya Anies karena ada standar Heran Anies. Ya, saya kira 3 kriteria itu sudah jelas bahwa kita cari siapa calon capres cawapres yang ikut 3 kriteria. Kalau 3 kriteria itu ada di PKS, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita akan mencari. Kang, berarti nanti ada pertemuan segitiga antara Pak Paloh, Pak Salim dan Pak SBY. Ya, tentu kita akan mencari waktu yang pas untuk pertemuan. Kapan Kang? Ya, mudah-mudahan tahun depan, di awal tahun depan ada pertemuan. Kan kemarin Pak Jokowi juga sempat merasa dituduh bahwa ikut campur dalam urusan capres maupun urusan koalisi. Nah, tanggapan dari PKS ini gimana? Apakah itu menyindir juga ke saya kira gini ya. Ya saya kira ya tidak perlu baper ya dalam bernegara ini. Jadi ya kita menghendaki bahwa presiden kita ini tidak hanya presiden partai tertentu, tetapi dia adalah presiden bagi semua partai, bagi semua kepentingan, bagi semua rakyat Indonesia. Jadi ada realitasnya yang seperti itu, mungkin ya terjadi. Tapi saya kira tidak perlu diberikan bobot, tapi itu menjadi perhatian saja. Jangan-jangan yang melakukan itu yang di sekitar beliau di istana yang memainkan itu misalnya tanpa sepengetahuan beliau. Itu juga harusnya menjadi refleksi untuk beliau ya. Dan kami sangat menghormati, kami partai oposisi, tetapi kami tentu menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, menyampaikan itu sebagai warning. Tetapi ya kami juga ingin menyampaikan bahwa itu juga warning buat Pak Jokowi supaya netral dalam hal ke depan ya, jaga transisi kepemimpinan nasional ini supaya lebih baik, sehingga transisi perpindahan kepemimpinan bisa smooth dan beliau bisa husnul khotimah, berakhir dengan baik dalam mengawal kepemimpinan. Terkait safari politik Pak Anies kan